sapa buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 7 semuanya? Alhamdulillah, ini agak sakit Pak. Waduh, ada yang musik, Mas Ahyar, ada yang lagu, Mas Diki. Ini Gimana Pak? mungkin karena faktor cuaca. Sekarang kan musim hujan, jadi susah mungkin harap jaga kesehatannya. Baik. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, di sini Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menguraikan definisi, struktur, jenis, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kemudian peserta didik mampu menganalisis struktur dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang termuat dalam teks eksposisi. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu nggak kita masuk ke materi apa pada pelajaran pagi hari ini? Ada yang tahu? Ke teks eksposisi. Teks eksposisi, betul. Nah, sebelum itu ini ada kelupaan satu hal Bapak ya. Ini kita presentasi terlebih dahulu ya, sebelum kita ke pembahasan materi lebih lanjut. Yang pertama, Mas Muhammad Ainul Yakin. Loh, saya Hadir ya. Oke. Nah, terus kemudian Rizky Ahyar. Nah, bisa yoga. boleh Pak. Oke, ini kelihatannya ada 3 orang aja ya yang hadir ya. Semuanya sudah kamu mejanya. Tadi 4 orang ini siapa? Mereka. Sampai ya. Mereka ya sama itu Masih jauh sama juga. saya juga ya. Ini nanti pas 4 orang yang kita hadir pada pembelajaran bahasa Indonesia ini. Barang saya yang lihat Pak, bukan Muhammad Pak. Gak ada Muhammad deh. Oke teman-teman, di sini sebelumnya lagi ini ya sudah tahu kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelum itu sudah pernah itu enggak membaca koran? Koran majalah sudah pernah? Ya. Nah, jadi saya eksposisi ini banyak termuat di majalah-majalah ataupun koran-koran. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak definisi dari teks eksposisi ini apa? Definisi teks Definisi teks eksposisi. Saya Pak. Oke, silakan Mas Diki. Bisa masuk. Ya. Nah, teks eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan atau memberi informasi tentang suatu masalah Pak, tapi secara singkat dan kompleks, padat, dan itu memiliki fakta. Jadi beritanya itu berupa berita fakta yang bersifat objektif. Oke, baik, terima kasih, luar biasa detail jawabannya. Oke, ada lagi yang bisa menjawab, yang ingin menyampaikan persepsinya, Mas Ahyar ataupun Mas Iza. Oke, silakan Mas Ahyar. Terima kasih kesempatannya Bapak Reza yang hormat. Yang sedikit saya ketahui tentang teks eksposisi adalah teks non fiksi yang mendapat beberapa informasi. Oke, baik, terima kasih. Oke, cukup ya. Dari yang disampaikan Mas Diki dan juga Mas Ahyar itu semuanya benar bahwa teks eksposisi merupakan teks yang menyajikan tentang informasi secara akurat, bersifat objektif dan disajikan secara jelas dan juga lugas. Nah, kemudian Mas Ahyar juga menambahkan bahwa teks eksposisi merupakan teks yang sifatnya non fiksi, jadi bukan non fiksi ya yang bisa dikarang secara menggunakan imajinasi kita. Jadi ini sifatnya seperti karya ilmiah, mendekati karya ilmiah yang mana sifatnya objektif dan harus disajikan
dengan jelas dan juga lugas begitu. Nah, oke, langsung Bapak perlihatkan dulu untuk pengertiannya. Di sini teman-teman tentang pengertian teks eksposisi, yang mana teks yang berisi tentang penjelasan, uraian atau informasi mengenai suatu topik tertentu, bertujuan memberi pengetahuan kepada pembaca secara objektif. Nah, di sini harus objektif, harus nyata, harus fakta, dan sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sekadar opini pribadi ataupun pandangan pribadi penulis terhadap suatu gagasan tertentu. Jadi ini teks ini sifatnya nyata dan juga sifat objektif. Objektif dalam artian ketika dinilai oleh berbagai orang itu akan memicu pandangan yang sama ataupun persepsi yang sama akan suatu gagasan yang termuat di dalamnya, gitu, ataupun yang termuat dalam teks eksposisi itu sendiri. Nah, tujuan teks eksposisi kira-kira ada yang bisa menjawab ataupun bisa mengutarakan pendapatnya? Saya Mas Diki bisa tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi yang bersifat faktual, Pak. Menyampaikan informasi yang sifatnya faktual. Ada lagi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mas bisa, silakan. Menginformasikan fakta-fakta terkini. Untuk menginformasikan fakta-fakta terkini. Baik, dari yang dijawab sama teman-teman tadi sudah tepat, bahwa teks eksposisi bertujuan untuk satu, menjelaskan sesuatu hal secara jelas, logis, dan faktual. Kemudian membantu pembaca dalam memahami suatu isu atau konsep tanpa mengajak untuk memihak. Nah, jadi di sini ditekankan lagi bahwasanya teks eksposisi ini bersifat objektif, tidak memihak suatu golongan tertentu atau suatu elemen tertentu. Yang mana di sini penulis bukan menuliskan opini pribadinya ataupun pandangan pribadinya, jadi menuliskan segala hal ataupun segala informasi yang bisa diinformasikan secara fakta dan juga jelas, bisa ditanggungjawabkan sumbernya, seperti itu. Oke, misalnya bisa. Ya, sebelum itu terima kasih Sampaikan. Lalu bagaimana dengan adanya penyelewengan media yang sengaja memang menggiring masyarakat pinggiran? Nah, oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini yang mana banyak media-media tertentu yang bertujuan untuk menggiring opini masyarakat di pinggiran? Nah, dengan itu yang bisa saya jawab adalah itu salah. Salah ya? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kenapa eksposisi? Bukan. Nah, memang ada oknum-oknum tertentu yang menyalahfungsikan media-media yang ada pada saat ini, yang digunakan untuk hal-hal tertentu ataupun keuntungan tertentu di dalamnya. Nah, ini sifatnya adalah kadang menguntungkan, tapi kadang malah merugikan. Nah, di sini ada resiprokal bahwasanya ketika kita sudah tertangkap basah ya, misal menyalahkan media tertentu, nah itu akan banyak sekali konsekuensinya seperti itu. Jadi yang baik lagi, nah itu tergantung pasal hukum yang berlaku. Nah itu tergantung kita dalam memanfaatkannya, kebijaksanaan kita dalam memanfaatkannya. Jadi seperti itu Mas Ayah. Terima kasih Pak. Sekarang lanjut ke salibia berikutnya. Kemudian ciri-ciri. Nah, ketika kita bicara tentang ciri-ciri, kira-kira yang terlintas di benak kalian itu apa? Ciri-ciri. Mungkin satu kalimat, satu kata. Objektif. Ya, bersifat faktual. Bersifat faktual. Ya, Itu berarti substansinya. Nah, ini kita membedah dulu ciri-cirinya. salah.
Ya itu betul, betul. Itu Oh, betul. betul. Tapi masuk dalam substansinya ataupun ciri-ciri yang termuat di dalamnya gitu kan. Yang saya tanyakan itu ketika kalian mendengarkan ciri-ciri, Oh. itu yang terlintas di benak kalian itu apa? Oh, anu Pak, Nomenklatur ciri-ciri. ciri khas seperti ini. Seperti itu Pak. Tanda-tanda nih Pak. Kalau Hmm. teks itu posisi itu tandanya apa gitu? Ya, hal-hal yang Ada. hal-hal yang ada di dalam teks tersebut. Oke. Bukan opini pribadi. Bukan opini pribadi ya. Yang ada ciri-ciri. Oh, Pak. iya. Ciri-ciri Bukan Pak. sifatnya ya. Iya. Itu termasuk kausalitasnya. Iya. Jelas lucu ya. Nah, dari tanda-tanda akhirnya kan bisa menyimpulkan tentang hukum kausalitas yang ada gitu. Nah, Mas Riza mungkin mau mengutarakan sesinya juga pendapatnya. Yang ciri-ciri itu kayak sebentar nih Pak. Ciri khas Ciri khas. ciri khasnya karakteristik yang bikin teks tersebut mungkin gitu Pak. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah tanda ataupun karakteristik yang mana dari ciri-ciri tersebut dapat memudahkan kita untuk dapat menilai ataupun menyimpulkan segala sesuatu dari ciri-ciri yang ada. Nah, di sini untuk ciri-ciri teks eksposisi sendiri ada bersifat informasional dan objektif. Nah, jadi untuk teks eksposisi ini sifatnya adalah informasional yang bertujuan untuk menyampaikan segala informasi yang ada, baik dari bidang olahraga, mungkin kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa digunakan untuk bahan dalam kita menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian Pelan Pak. Hukum. Sepatunya itu. Hukum. Sepatu lah. Hukum Pak. Gak pakai sepatu lah. itu saja. Hukum Pak. Ya Pak kalau sama. Baca Quran. Kemudian objektif. Jadi kata objektif ini dijelaskan berkali-kali ya, dari mulai definisi, kemudian dari tujuan. Nah, karena apa? Karena memang objektif sifatnya teks eksposisi ini. Kita sekadar kita menuliskan sesuatu, kemudian bisa disebarluaskan dan bisa ditafsirkan oleh banyak orang. Nah, karena itu jadi ketika kita membuat teks eksposisi itu harap diperhatikan runtutan ataupun struktur-struktur yang ada di dalamnya itu. Kemudian menggunakan fakta sebagai data pendukung. Nah, di sini pendukungnya yaitu berupa fakta. Nah, fakta yang ditemukan ini bisa berupa data-data tertentu ataupun bukti-bukti konkret tertentu yang kita dapatkan dari informasi terbaru atau bisa kita dapatkan dari suatu instansi tertentu. Misal di sini kan ada Badan Pusat Statistik Daerah yang mana itu sudah termuat data-data terupgrade, mungkin kondisi SDM ya, kondisi SDM ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu berapa banyak. Nah, itu sangat mudah sekali untuk dapat kita mencari bahan ataupun mencari sumber yang dapat kita informasikan ke depannya sehingga menjadi teks eksposisi itu. Nah, kemudian ada bahasa lugas, baku, dan jelas. Nah, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwasanya teks eksposisi ini menggunakan bahasa lugas, baku, dan jelas mendekati karya ilmiah. Nah, maka dari itu dalam menggunakan teks eksposisi harus memperhatikan kebakuan narasinya. Jadi tidak boleh bertele-tele ataupun tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak efektif. Nah, di sini kan pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak? Dikatakan bahasa efektif itu memuat berapa hal? Dikatakan suatu kalimat itu kalimat yang efektif bila mana terdiri dari berapa hal? Mungkin ada yang tahu? Ahyar, ada yang tahu? Gak tahu. Juaidi, ada yang tahu?
belum tahu Pak. Asal sebentar aja. Oke, nah jadi dikatakan kalimat yang efektif bila mana kalimat itu terdiri dari 4 bagian dari sintaksis, yang mana itu ada Unsur. ya unsur, sorry, ada unsur-unsur dari sintaksis, yang mana ada subjek, terus predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, jadi ketika mendeskripsikan ataupun menarasikan sesuatu untuk membuat teks deskripsi, itu paling nggak kita sudah memasukkan 4 hal tersebut dalam suatu kalimat yang akan dinarasikan. Gitu. Nah, kemudian di poin yang keempat, tidak memaksakan pendapat. Nah, meskipun demikian ya, kita sudah membuat dengan maksimal, dengan sumber-sumber yang valid, dengan disertai data juga. Tapi kembali lagi, kita menulis bersifat netral. Jadi di sini ya, apa itu namanya? Sudut pandang penulis bersifat netral. Jadi tidak memihak salah satu elemen tertentu. Jadi dalam tulisan yang dimuatnya atau narasi yang dimuatnya itu harus tengah-tengah, tidak boleh condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Mungkin seperti itu ya. Pak, kalau misalnya media yang dibayar mungkin untuk menyudutkan orang lain itu gimana? Nah, kembali lagi, memang di Indonesia itu banyak sekali oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen ataupun memanfaatkan situasi. Meskipun demikian, tapi perlu diketahui anak-anak semuanya bahwa konsekuensi yang ditanggung itu besar juga. Karena sekarang di sini sudah ada undang-undang perihal cyberscreen atau undang pers atau undang-undang. Nah, bisa kita terbukti ya bisa kita terbukti melakukan hal tersebut. Nah, itu akan dijerat oleh beberapa produk hukum yang sudah disebutkan tadi. Mungkin sudah dikatakan media, pers ataupun buku tentang cyberscreen itu sendiri. Oke, bisa bisa keluar. Nah, oke sudah ya. Di sini kita sudah membahas tentang ciri-ciri yang mana bersifat profesional, menggunakan sebagai alat pendukung, bahasa lugas baku dan jelas, dan tidak memaksakan pendapat. Itu. Nah, sekarang kita beranjak ke struktur. Ketika kita mendengar kata struktur, kira-kira yang terlintas di benak kalian itu apa? Anak-anak kelas 7 semua. Struktur. Kerangka. Nah, kerangka, konsep, tatanan. Mas Kiki, Bangunan. Struktur itu kayak fondasi. fondasi. Luar biasa sekali. Disampaikan oleh teman-teman di kelas 7 semua bahwa ada kerangka, ada apa ya tadi ya? Ada kerangka, terus Mas Firsa juga struktur. Bukan struktur. Oke, ya itulah. Ada kerangka, urut-urutan bisa disebut seperti itu. Kemudian ada fondasi juga seperti yang disampaikan oleh Mas Kiki. Jadi itu semuanya benar bahwa struktur merupakan kerangka atau struktur maupun fondasi dalam menentukan urutan pembuatan sesuatu gitu ya. Nah, di sini untuk struktur dari teks eksposisi sendiri ada tesis, kemudian ada argumentasi, penegasan ulang. Nah, untuk tesis berfungsi sebagai pernyataan pendapat, topik, sekaligus sudut pandang penulis. Nah, kemudian didukung dengan adanya argumentasi ataupun penjelasan, yang mana ini juga terdiri dari alasan, data, fakta, dan juga contoh konkret yang ada. Kemudian penegasan ulang, penguatan kembali gagasan utama. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lah, apalagi
kita sudah belajar bahasa Indonesia cukup lama juga ya, dalam membuat karya ilmiah itu harus mengerucut ataupun harus sistematis proses pembuatannya. Misal dalam karya ilmiah bagian pendahuluan yang mana itu dimulai dari gambaran secara umum terlebih dahulu, tentang gambaran secara luas terlebih dahulu, kemudian mulai masuk ke dalam satu topik tertentu yang diuraikan ataupun yang dijelaskan, kemudian di situ permasalahannya seperti apa dan itu tantangannya seperti apa, data-datanya itu bagaimana sebagai pendukung bahwa permasalahan ini memang ada seperti itu kan ya. Nah kemudian selanjutnya baru ke tujuan ataupun solusi yang dapat dipecahkan dengan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan di atas. Nah biasanya kan disusun secara sistematis ya kalau karya ilmiah. Sebenarnya untuk teks eksposisi sendiri pun sama, yang mana diawali dengan tesis, pernyataan pendapat pribadi terlebih dahulu, kemudian dimulai dari topik secara general dulu, kemudian dibumbui dengan sudut pandang penulis, lalu berikutnya menjelaskan ataupun mendeskripsikan tentang argumentasi yang ada, yang disertai alasan, data, dan juga fakta. Dan juga yang terakhir ada penegasan ulang. Dan di sini untuk mengafirmasi kembali tentang apa saja yang sudah kita paparkan di atasnya. Ya seperti bahwa pentingnya permasalahan ini diangkat seperti apa. Nah itu termasuk juga dalam penegasan ulang. Kita mendeskripsikan kembali urgensi dari menyelesaikan persoalan ini. Mungkin bisa dikatakan begitu. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kaidah kebahasaan teks eksposisi itu terdiri dari berapa hal? Dari 5. 5. Ya. Apa saja bisa disampaikan Mas Kiki? Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Ya. Terus kata teknis. Kata teknis. Nah. Kata teknis. Oke. Terus kata rujukan. Kata rujukan. Ya. Terus kalimat definisi dan kalimat ilustrasi. Kalimat definisi Dan kalimat ilustrasi. Ilustrasi. Terus yang terakhir itu kalimat fakta. Kalimat fakta. Oke, terima kasih Mas Kiki. Jadi itu ya kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama konjungsi kausalitas. Oh, benar. Seperti pelajaran kita sebelumnya yang indeks refleksi, yang mana itu terbuat juga dalam kaidah pembahasannya, yaitu konjungsi kausalitas ataupun hubungan sebab akibat, narasi sebab akibat. Yang kedua yakni kata teknis, di mana kata khusus sesuai topik, misal lingkungan dan juga kesehatan. Nah, kata teknis yang dimaksud ini ya mungkin seperti kata kerja operasional yang yang berkenaan dengan salah satu topik tertentu. Misal lingkungan, mungkin ada kata kerja berupa membersihkan, itu reboisasi dan lain-lain. Nah, betul seperti yang dikatakan Mas Arya tadi. Mungkin kesehatan ini ada istilah mungkin higienis. Nah, higienis itu termasuk juga bersih dalam kata teknis. Dan yang ketiga ada kata rujukan, ini itu tersebut. Nah, jadi umumnya karya ilmiah yang dimana dalam mendeskripsikan sesuatu itu pasti ada hubungannya. Dalam artian masih berkaitan. Misal dari paragraf ke paragrafnya, sehingga untuk kata rujukan itu sendiri itu masih menjelaskan beberapa paragraf atau masih ada kaitannya dengan beberapa paragraf sebelumnya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalimat definisi ataupun kalimat ilustrasi. Nah, kalimat definisi ini juga pasti tidak bisa lepas dari karya ilmiah, karena dimana karya ilmiah ini sifatnya ilmiah, jadi harus bisa dibuktikan dengan jelas dan harus dipaparkan dengan jelas.
tanpa ada ambiguitas di dalamnya. Jadi misal ada istilah yang sangat asing sekali mungkin ya di telinga orang Indonesia, itu wajib memaparkan suatu penjelasan tentang hal tersebut yang dimunculkan. Misal ada kata baru ya, misal ada kata baru entah apa nomenklatur asing, nah itu wajib dijelaskan artinya ataupun definisinya, entah itu di bagian metode penelitiannya ataupun di bagian pendahuluannya seperti itu. Kemudian kalimat fakta. Nah, kalimat fakta ini harus dimuatkan, harus dicantumkan juga. Misal kalimat fakta. Nah, sehingga dengan pernyataan dari data di atas menunjukkan bahwa negara ini masih kurang dari segi pemerataan sistem pendidikan yang berlaku di dalamnya. Mungkin seperti itu ya. Bisa mencari lebih lanjut untuk ilmunya nanti ketika selesai belajar. Kemudian langkah-langkah. Nah, di sini dalam membuat teks eksposisi yang harus dipersiapkan ada 6 poin. Mungkin bisa dibacakan, Mas Bisa? Ya Pak. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tesis atau gagasan utama. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data atau fakta pendukung. Yang keempat, menyusun paragraf. Yang kelima, mengembangkan paragraf sesuai struktur. Dan yang terakhir, merevisi bahasan dan isi. Oke, baik, terima kasih Mas Riza, luar biasa. Nah, dalam membuat teks tersebut kita sudah mengetahui ini beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya yakni menentukan topik. Nah, menentukan topik ini merupakan langkah-langkah awal yang dimana kita harus menyusun gagasan awal terlebih dahulu ataupun hal-hal yang bisa diangkat untuk digali lebih lanjut. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang ya, ketika kita mau mengangkat sesuatu itu sangat mudah sekali, banyak sekali isu-isu yang dibicarakan, isu-isu yang kontroversial. Nah, sehingga dari situ memungkinkan untuk naik viewernya, bukan? Sehingga itu sangat berpotensi sekali naik viewernya. Itu. Ya, karena kan isu-isu yang sedang panas ataupun isu-isu yang sedang banyak diperbincangkan. Soeharto itu Pak. Nah, kalau Soeharto, nah itu sangat scammer ya pejabat-pejabat kita dengan memutuskan bahwa Soeharto termasuk pahlawan nasional. Padahal secara historis banyak sekali fenomena-fenomena penembakan massal, pembunuhan massal, berlumuran darah, Betul itu Pak. Ya. Tapi sekarang di rezim ini Ya, itu kita malah langsung ke teks eksposisi Pak. itu malah diberi gelar pahlawan. Nah, berarti waktu itu yang membela rakyat, apakah itu dikatakan kejahatan waktu itu? Bisa Marsina dan lain sebagainya. Saya jelaskan ya Pak. Kamu jangan. Oke, belum. Ini lanjut ke yang kedua dulu. Merumuskan tesis atau gagasan utama. Nah, ketika topik sudah ada, itu tinggal kita menentukan gagasan utama yang akan dibahas. Misal dari topik ini kita ingin membahas bagian ininya, spesifik ke ininya. Nah, itu bagian tesis atau gagasan utama yang akan berfungsi dalam hal ini. Nah, kemudian mengumpulkan data atau fakta pendukung. Nah, data ini sangat diperlukan karena dengan data kita bisa menyimpulkan dan juga kita bisa membuktikan bahwa hal yang sedang kita bahas atau hal yang kita bicarakan itu memang nyata. Lalu menyusun kerangka. Nah, kerangka ini termasuk dari unsur-unsur dari karya ilmiah sendiri maupun dari teks eksposisi sendiri yang mana harus disajikan secara sistematis dan terstruktur. Dan yang kelima ada mengembangkan paragraf sesuai struktur.
mengembangkan paragraf sesuai struktur. Nah, dengan paragraf yang sudah kita susun, nah itu harus tetap memperhatikan struktur yang ada di dalamnya. Tidak boleh kita melewati suatu bagian tertentu ataupun struktur tertentu, karena karya ilmiah wajib memenuhi struktur yang sudah ada di dalamnya seperti itu. Mungkin selanjutnya yakni revisi bahasa dan isi. Nah, karena termasuk dalam karya ilmiah, jadi teks eksposisi ini harus tetap memperhatikan bahasa yang digunakan dan juga isi yang termuat di dalamnya seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi laporan, eksposisi klasifikasi, dan Assalamualaikum. Dari mana? Mas Demas Bolos. Dari Bolos. Ini perlu saya keluarkan ya dari sekolah ini. Akan tidak baca-baca. Silakan dulu. Harus diperhatikan Mas Demas. Karena di sini kita berlanjut ke ulangan harian. Ya, coba. Kita sudah belajar tentang ini juga. Oke. Karena sudah mendengarkan materi yang cukup lama, jadi kita sering-sering sejenak boleh nggak? Sejenak. Aku lihat sudah Pak. Nah, di sini saya ada satu media. Sederhana saja perkenalan cara berdiri. Ya, teman-teman semua. Diri. Berdiri. Jadi permainannya ini ya, melompat ke atas, terus jongkok, lompat ke samping, lompat ke samping kanan dan lompat ke samping kiri. Jadi tinggal mengikuti gerakan tangan saya aja. Oh ya. Nah, kalau semakin cepat temponya itu harus semakin cepat. Kalau salah gimana? Ya salah. Kalau salah mendapat hukuman maju ke depan. Oke, baik. Oke, kita simulasi dulu dahulu ya. Tuh. 1, 2, 3. Biar 21 Pak. Saya dulu aja ya Pak ya. Biar semakin jelas. Oke. Nah, teman-teman. Nah, sekarang versi rimnya. Ayo, maju. Nah, sekarang versi rimnya bisa nih. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Ya, ini kan ini Saya benar ya? nanti sambil dengan Ya, saya benar ya? Bentar, sekali lagi. Bisa dihukum Kita Pak. cari Benar. ini ya, sasarannya ya. Oke, 1, 2, 3. Loh, jauh kemarin belum berdiriin Pak. Ulang. Tambah lapo ini. Wah, jadi sudah fokus ya. Ayo, aku belum buat video ini. Baik, dari pelajaran ini yang dapat disimpulkan adalah teks eksposisi bertujuan membekali peserta didik dengan silakan bisa masuk. Yang kampung bisa juga. Dengan kemampuan memahami dan menyampaikan informasi secara jelas, objektif, dan logis. Melalui pembelajaran ini, siswa digunakan pada konsep dasar teks eksposisi, meliputi pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan lain-lain, serta unsur bahasaan seperti konjungsi kausalitas dan sebagainya, dan kalimat fakta. Oke, baik. Sebelum itu, sekarang kita berlanjut ke penugasan. Penugasan ini sebentar saja. Pak, udah waktunya pulang, Pak. Pulang. Ke penugasan terlebih dahulu. Sebelah itu mulai, Pak.
sini ada banyak sekali contoh teks eksposisi. Tugasnya sangat mudah, anak-anak. Cukup mengidentifikasi struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan ini kan sangat banyak ya. Mungkin bisa diambil salah satu aja, seperti data ataupun bahasa yang singkat dan juga padat. Itu aja. Nah, sekarang ke strukturnya terlebih dahulu. Mas Ahyar, dari teks eksposisi tentang hewan kucing, memanfaat memelihara kucing untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, jadi untuk struktur teks eksposisi kan ada tesis, terus argumentasi dan juga penegasan ulang. Nah, dari paragraf di atas yang bagian tesis itu dimulai dari paragraf yang bagian mana? Paragraf 1. Oke, paragraf 1 ya. Dan berakhir pada kosakata orang. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian Mas Rega, Ya, nah kira-kira bagian mana yang menyampaikan rangkaian argumen dari teks eksposisi di atas? argumen Mulai dari paragraf yang nomor berapa? Oh, sebentar. Nah, Paragraf 1, Pak. bukan. Dua mereka. Oke. Paragraf Orang mulai dari paragraf yang kedua sampai paragraf ketiga, begitu ya? Ya. Yang mana itu berisi tentang argumen penulis yang disertai dengan data. Nah, data dalam paragraf tersebut dibuktikan pada kalimat sebentar ya. Nah, seperti penelitian menunjukkan bahwa pemilik kucing cenderung memiliki tekanan darah yang lebih rendah dan lebih sedikit masalah jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak memelihara hewan peliharaan. Nah, ini kan berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, itu termasuk datanya. Oke, kemudian yang kaidah kebahasaan sekarang. Nah, sekarang kaidah kebahasaan. Kira-kira yang menggunakan bahasa kosakata baku, kira-kira yang mana bisa disebutkan? Mas Ahyar, disebutkan. Kosakata baku. Cukup satu aja, Bapak. Kosakata. Iya, kosakata bukan kalimat. Sosial. Oke, sosial. Tidak. Mas Yuja boleh menambahkan juga. Tidak. Tidak. Dua. Jelas bahwa kucing tidak hanya hewan. Tidak hanya. Oke, boleh. Karena di belakangnya juga ada hanya. Ya. Terus Mas Rega terakhir. Selain itu boleh. Nah, selain itu masuk kosakata baku juga, yang mana itu bersifat jelas dan lugas. Kalau bisa selain yang dimaksud ini kan masih luas banget ya. Sekarang karena lugasnya udah usai. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada. Materi teks eksposisi pada pelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ya? Ada. Oke. Nah, sekarang saya minta satu aja buat refleksi pelajaran pada pagi hari ini. Mas Iki, disampaikan. Bisa coba. Loh, kok tidak mau? Ini ada apa ya? Bung Rega, Pak. Tahu. Ya, mungkin Mas Rega aja Panggil Reganya kerja. yang dapat direfleksikan dari pelajaran. Oke, saya, Pak. Dari pembelajaran yang kita lakukan di siang ini tentunya ada beberapa ilmu yang
tentang teks eksposisi. Merupakan bukan hanya wacana atau teks yang semata ditulis tanpa adanya tujuan, struktur, dan lain sebagainya. Jadi teks eksposisi juga merupakan sebagai bagian dari karya ilmiahnya. Oke, terima kasih, luar biasa Mas Adi referensinya. Nah, jadi teks eksposisi ini merupakan teks yang berisi tentang informasi secara akurat, jelas, dan juga lugas, yang mana itu bersifat objektif. Dan teks eksposisi sendiri terdiri dari 3 struktur, kemudian beberapa kaidah bahasa yang relevan dengan karya ilmiah. Oke, itu saja yang bisa Bapak jelaskan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat kembali untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Sebelum kita mengakhiri hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 40 loh awakmu, Zang.